Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami HSE Bagas. Kali ini saya akan membahas tentang HSE Plan atau Rencana Kerja Keselamatan Kerja. Ini adalah dokumen PT Valtechnic Jaya yang saya susun pada tahun 2019. Oke, HSE Plan bertujuan untuk sebagai acuan dalam pedoman penerapan sistem keselamatan kerja dan peraturan-peraturan keselamatan kerja, serta mutu di bidang jasa kontraktor umum. Safety atau HSE dikenal juga K3L adalah suatu program yang berupaya meminimalisasi kecelakaan kerja yang berakibat antara lain pada property damage, traffic damage, fatality, meninggal dunia, disfungsi organ tubuh. Semuanya, pelaksana proyek meliputi direktur, wajib bertanggung jawab terhadap terciptanya kondisi kerja yang aman di area proyek. Untuk itu, setiap proyek harus mempunyai satu HSE Plan atau Rencana Keselamatan Kerja. Yang kedua, wajib memiliki emergency response atau prosedur tanggap darurat. Yang ketiga, prosedur K3. Dalam perencanaan pertimbangan pada tindakan preventif terhadap kejadian kecelakaan yang didasarkan pada analisa sebagai berikut. Unsafe condition adalah suatu keadaan atau lokasi yang membahayakan. Untuk diperlukan peningkatan tindakan yang menitikberatkan penerapan safety equipment seperti body protection, helm, sepatu, kacamata, dan baju wearpack. Termasuk peralatan-peralatan yang membahayakan keselamatan proses, keselamatan orang lain, dan pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan, apapun itu. Dan sebagaimana termasuk di dalamnya peningkatan kebersihan, housekeeping, serta pelaksanaan pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih aman. Yang kedua, Unsafe Act adalah suatu tindakan atau sikap perilaku dari pekerja kontraktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu perlu adanya toolbox meeting di pagi hari atau safety talk. Yang ketiga, accurate record adalah suatu pencatatan, insiden report, dan statistik keselamatan kesehatan kerja di lingkungan. Pada umumnya, kecelakaan kerja yang sering terjadi adalah jatuh ketinggian dan tindakan-tindakan preventif diutamakan dalam safety guard. Oke, ini struktur organisasi K3 Project. Untuk bidang keamanan, security dibutuhkan pengoperasian atau penjagaan sepanjang waktu dalam set proyek sehingga tidak terjadi barang hilang ataupun hal-hal lain. Dan program yang tidak terpisahkan dari Departemen K3 dan Security yaitu melengkapi kartu identitas, mencatat jam kerja, masuk keluar semua personil, menerapkan keamanan set security dengan berjaga sesuai shift, dibuat pembatas yang jelas, misalnya pagar proyek. Yang kelima, dibuat bak cuci roda kendaraan untuk mencegah kotornya lingkungan kerja, minimalkan kebisingan yang datang dari pelaksanaan proyek. Yang ketujuh, cleaning atau housekeeping area, yaitu kebersihan lingkungan proyek dengan membersihkan sampah-sampah. Yang kedelapan, peralatan safety. Tersedia first aid box. Schedule safety, melakukan talk, action, knowledge, dan equipment minimal 2 menit atau safety talk ya. Suatu personal assessment yang memeriksa dan memastikan aman tidak kondisi area sebelum kerja. Kesehatan area kerja, hal penting dalam pelaksanaan proyek. Di antaranya tersedia toilet yang bersih dan sehat serta higienis. Larangan dan denda pada karyawan yang membuang air kecil dan besar tidak pada tempatnya atau sembarangan. Pemasangan tanda-tanda atau rambu-rambu. Yang D, feedback solution accident, suatu upaya untuk meningkatkan serta memperbaiki dan mengurangi angka kecelakaan kerja yang terjadi dengan mempelajari sebab akibatnya. Yang ke E, Zero Accident Certificate adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada tim proyek secara simbolik diberikan oleh site manager atau project manager yang telah menyelesaikan proyek dalam kriteria keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak menimbulkan
insiden atau accident. Ini adalah contohnya, Zero Accident Certificate, 25 juta jam kerja aman tanpa hilangnya hari kerja. Ini contohnya ya. Ini saya buat pada tahun 2019 ketika saya masih HSE Office di PT Valve Teknik Jaya. Yang ketiga, aktivitas pembinaan dan pelaksanaan K3 di proyek. Tujuan, safety induction dilaksanakan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pekerja serta staf proyek tentang pentingnya memperhatikan masalah keselamatan serta lingkungan kerja serta menjunjung tinggi norma-norma K3 untuk menghindari yang namanya kecelakaan kerja. Oke, 1.2-nya, petunjuk pelaksanaannya yang melaksanakan adalah tim HSE Departemen atau pengawas K3. Pesertanya, manajemen staf, pekerja, dan subkon dari PT Valve Teknik Jaya Bambang atau dari subkonnya lah ya. Serta itu. Ini ada lampirannya tapi saya tidak isi. Safety talk dilaksanakan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada seluruh pekerja, proyek maupun subkon apapun itu. Ini saya tulis pada saat kita dapat pekerjaan di PT Badak LNG ya teman-teman ya. Semuanya ini kita lakukan untuk menghindari atau mencegah yang namanya kecelakaan kerja, tujuan dari safety talk. Yang melaksanakannya adalah seluruh departemen bergilir di bawah pengawasan tim K3. Pesertanya seluruh pekerja, manajemen, staf, dan subkon. Materi, pemakaian APD, aspek keselamatan, pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan kebersihan dan kesehatan. Safety Patrol. Tujuan Safety Patrol merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh tim safety atau pengawas K3 guna menemukan kondisi kerja yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan kerja dalam keselamatan proses. Petunjuknya, satu, yang melaksanakan adalah tim safety dan petugas K3 maupun P2K3 yang diperiksa UNICEF Act, UNICEF Condition, NIRMIS, dan rambu-rambu keselamatan. Safety meeting dilaksanakan seluruh pengawas, direktur maupun project manager, supervisor, perwakilan subkon, dan safety untuk membahas masalah-masalah penerapan prosedur keselamatan dan informasi-informasi lain yang dapat mendukung program K3 di lingkungan kerja proyek. Rapat atau meeting ini dapat digabungkan dengan rapat koordinasi mingguan proyek yang rutin dilaksanakan dan dapat pula dilaksanakan hari sebelum pekerjaan dilakukan keesokan harinya. Notulen akan dibagikan bila perlu dilampirkan di dokumen aktivitas kegiatan. Ini tujuan pelaksananya, tim safety atau pengawas K3, pesertanya itu ada di situ, direktur serta apapun serta pekerja yang lainnya. Materi teknis pelaksanaan pekerjaan, identifikasi bahaya dan pekerja tersebut dari pekerja tersebut. Yang kelima, olahraga dan kesehatan. Tujuan olahraga dan kesehatan adalah program penting dari perusahaan untuk menjaga kebugaran tubuh seluruh karyawan selama bekerja. Petunjuk pelaksanaan melaksanakan seluruh karyawan staf di perusahaan tersebut. Materinya senam aerobik pagi hari ya, tentunya jam 7 sebelum mulai pekerjaan. Oke, yang keenam, housekeeping atau kebersihan. Teman-teman udah tahu kan pentingnya housekeeping itu apa. Jadi jangan sampai teman-teman di saat mau kerja lokasinya kotor nih. Di situ ada potensi bahaya yang kiranya menyebabkan Anda tidak selamat, seperti botol-botolan yang membuat Anda terjatuh maupun apapun itu. Yang melaksanakannya adalah seluruh departemen di bawah pengawasan tim K3 atau pengawas K3 serta P2K3. Pesertanya seluruh karyawan yang telah dibuatkan schedule. Kegiatannya membersihkan perkarangan workshop,
atau membersihkan area kerja, serta membersihkan area kerja setelah selesai bekerja. Oke, yang ketujuh, penggunaan APD atau PPE (Personal Protection Equipment) disebut alat pelindung diri, wajib digunakan oleh seluruh pekerja di saat bekerja di area kerja. APD sangat penting bagi pekerja untuk mengurangi terjadinya resiko akibat kerja. Alat pelindung diri terbagi menjadi dua, yaitu mandatory, sifatnya mandatory atau mutlak. Yang kedua adalah sifatnya sementara. Yang mandatory itu APD-nya 1, helm wajib digunakan sesuai peruntukannya supaya melindungi kepala dari kejatuhan, benda yang jatuh dari ketinggian, maupun melindungi kulit kepala dari sinar matahari. Yang kedua, sepatu safety agar tidak kebentur, tidak menyebabkan luka pada kaki ya, seperti pengelasan, perakitan alat kerja, penggalian, dan sebagainya. Yang ketiga, baju kerja atau wear pack berguna untuk mengurangi paparan terhadap sinar matahari dan benda-benda tajam yang mengenai kulit dan sejenisnya. Yang keempat adalah kacamata. Sedangkan APD additional atau APD tambahan seperti full body harness digunakan bila mana diperlukan untuk bekerja di ketinggian lebih dari 1,5 meter dengan menggunakan 2 layer loh ya. Yang melaksanakan adalah seluruh departemen di bawah pengawasan tim safety HSE atau pengawas K3. Jika masanya APD itu udah selesai, wajib dikembalikan loh ya. Tapi sudah tidak layak dipakai ya minta ganti baru. Penggunaan dan sanksi. Semua pelindung diri yang diberikan berada di area project dan sesuai peruntukannya. APD harus disiapkan sebelum memulai kerja. Intinya harus dipakai sebelum mulai kerja. Yang kedelapan, safety sink atau rambu tanda keselamatan. Tujuannya, prosedur ini mencakup penggunaan rambu-rambu di area kerja dan potensi bahayanya. Petunjuknya 1, ini ya kita jelasin ya. Bahaya. Warna dasar adalah putih dan merah. Pada tingkat ini menunjukkan bahwa area tersebut sangat berbahaya dan berpotensi besar timbul kecelakaan, sehingga semua pekerja harus menghindari area tersebut. Yang kedua, awas. Warna dasarnya adalah coklat susu dan hitam. Pada tingkatan ini menunjukkan bahwa area tersebut berbahaya jika tidak mengindahkan larangan atau instruksi yang disampaikan akan dapat mengakibatkan kecelakaan. Yang ketiga adalah hati-hati. Warna dasar kuning dan hitam pada tingkat ini menunjukkan bahwa semua pekerja berada di area kerja tersebut agar berhati-hati terhadap suatu instruksi atau kondisi tertentu agar terhindar dari kecelakaan kerja atau bahaya. Yang keempat, informasi. Warna dasar adalah putih dan hijau. Rambu yang dipasang untuk memberikan informasi kepada semua pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. 8.3, pengadaan dan pemasangan rambu tanda keselamatan. Pengadaan pemasangan rambu tanda keselamatan dilakukan berdasarkan perintah pengawas K3 sesuai dengan kebutuhan di lapangan, ditunjukkan oleh kepada pimpinan proyek, direktur, site manager. Rambu yang sudah dibuat harus dipasang pada tempatnya yang telah ditentukan. Pengawas K3 wajib untuk menjaga keutuhan rambu-rambu tersebut. Segera melapor ke PM atau project manager jika dijumpai rambu-rambu yang rusak, tidak terpasang pada tempatnya atau hilang. Yang kesembilan, alat-alat proteksi. Tujuannya mengamankan tempat-tempat berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya jatuh terperosok pada lubang-lubang pinggiran dan lantai kerja. Beberapa alat proteksi yang digunakan adalah safety guard atau tiang railing digunakan untuk proteksi area lubang. Petunjuk pelaksanaan. Awas, warna dasar adalah coklat susu dan hitam. Pada tingkat ini menunjukkan bahwa area tersebut berbahaya, tidak mengindahkan instruksi dapat mengakibatkan kecelakaan.
Hati-hati, warna dasar kuning dan hitam. Informasi warna dasar putih dan hijau. Untuk pengadaan pemasangan rambut tanda keselamatan. Pengadaan pemasangan rambut tanda keselamatan berdasarkan permintaan dari pengawas K3 yang akan dilanjutkan kepada pemimpin, PM maupun set manajernya. Pengawas K3 berkewajiban untuk menjaga keutuhan rambu-rambu tersebut dan segera melapor ke PM jika dijumpai ada rambu yang rusak dan segera diganti. Bagi pekerja yang kedapatan melakukan penyalahgunaan seperti pencurian, perusakan terhadap rambu-rambu akan segera diberikan sanksi, dikeluarkan dari lokasi kerja dan denda nantinya akan dibebankan kepada pimpinan atasannya. Next, lampiran dokumen kerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian, work at height. Prosedur ini mencakup persyaratan yang dikaitkan dengan pekerjaan di ketinggian, termasuk struktur bangunan yang tinggi, scaffolding perancah dan platform, serta bekerja di area ketinggian. Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan bekerja di ketinggian harus dilengkapi dengan work permit, yang mana work permit berfungsi sebagai kontrol identifikasi macam-macam bahaya dan mitigasinya, seperti kontrol terhadap macam-macam kemungkinan jatuh dari ketinggian, perlindungan, proteksi benda jatuh, tanda keselamatan rambut di sekitarnya, net jaringan harus selalu dipasang sesuai dengan peruntukannya. Keselamatan kerja di ketinggian. Bila mana bekerja di ketinggian di atas 1,8 meter harus menggunakan safety body harness yang full dengan 2 lanyard. Jika pekerja harus dilakukan dengan kondisi menggunakan dudukan tertentu, maka dudukan tersebut harus menggunakan bahan yang kuat dan terpasang dengan benar. Semua pekerja yang menggunakan perancah harus tenaga ahli bersertifikat. Pekerjaan penggalian. Prosedur ini mencakup persyaratan yang akan dikaitkan dengan pekerjaan penggalian serta pembersihan lokasi kerja dan jalan sekitarnya. Petunjuk pelaksananya ada izin kerja atau work permit. Semua potensi bahaya kemungkinan dapat terjadi atau langkah-langkah pencegahan diperlukan meliputi pihak yang akan melaksanakan pekerjaan penggalian diwajibkan untuk menyerahkan metode kerjanya yang akan diklarifikasi oleh tim teknik engineering. Metode kerja ini tersebut termasuk di dalamnya penjelasan di mana tanah akan dimobilisasi oleh kendaraan angkut, mencari keterangan dokumentasi terbaru, hubungi pihak terkait bila mana memerlukan informasi yang lebih lanjut. Yang ketiga, mensosialisasi sarana yang ditanamkan. Yang keempat, melindungi sarana tertanam jika isolasi tidak mudah dilakukan. Yang kelima, pertimbangan kemungkinan dampak struktural. Keenam, harus didukung oleh penerangan yang cukup memadai. 11.2 Pemilihan pengangkutan alat penggalian. Alat penggalian akan digunakan dipilih dengan pertimbangan pekerjaan yang akan dilakukan. Mobnya ke lokasi pekerjaan, khususnya area publik. 11.2.3 Tindakan pencegahannya. Pekerjaan penggalian yang berdekatan agar sumber air alami danau harus berhati-hati biar tidak adanya polusi. 11.2.4 Pelaksanaan pekerjaannya. Alat berat yang akan digunakan harus disertai dengan surat izin berlaku dan spesifikasi yang jelas. Perhatikan untuk objeknya. Semua saluran lubang telah digali harus ditutup kembali dengan penerangan cukup. Yang kelima, perhatikan dengan seksama apakah sekitar lokasi penggalian terdapat sumber listrik atau tidak. Itu wajib diperhatikan loh ya. Penyelesaian pekerjaan. Penanganan sampah proyek bertujuan mengatur semua teknis berhubungan dengan penanganan sampah di lokasi proyek.
petunjuk pelaksananya sampah hasil kerja dari pengawasan perusahaan, maka pengawas yang bersangkutan berkewajiban untuk menjaga kebersihan di area kerja masing-masing dengan membuang sampah, potongan kayu apapun itu ke tempat yang telah disediakan, membersihkan sampah bekas bobokan atau sisa cercoran ke lokasi penampungan yang ditentukan oleh petugas. Yang ketiga, mengumpulkan dan memisahkan sisa material pembongkaran bagasting yang masih terpakai atau tidak terpakai, sisa lokasi yang telah ditentukan, membersihkan sampah benderat, serbuk gergaji, potongan kayu, dan area yang akan dicor, membereskan scaffolding dan perlengkapan yang masih tidak terpakai dengan rapi. Ini lebih tepatnya housekeeping ya. Jadi kita lihat apa aja yang harus dibersihin, apa aja yang harus dikembalikan lagi, jangan sampai ada barang tersisa, apalagi ini adalah proses produksi. Bila mana ada benda ketinggalan di dalam akan menyebabkan kerusakan pada proses produksi ya, menghambat proses produksi juga. Jadi diutamakan untuk tetap menjaga kebersihan. Ini adalah kebijakan yang saya buat kemarin di PT Valve Teknik Jaya. Oke, buat teman-teman yang mau lihat contoh materinya nanti bisa cek, bisa julid-julid ya di kolom komentar ya. Nanti kirim emailnya, insya Allah saya akan kirim kalau saya ada waktu. Jadi ini adalah contoh HSE plan dari PT Valve Teknik Jaya di area PT Pupuk Kalimantan Timur. Oke, mungkin ini udah terakhir. Saya ngambil referensinya dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Kemenaker Nomor 5 Menteri 1996 tentang Sistem Manajemen K3 TSM K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta OSAS 18.1/2007 tentang Sistem Manajemen Spesifikasi. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah menyempatkan menonton video pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel ini ya, untuk kedepannya membantu saya lebih berkembang lagi di dunia K3. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena saya cuma di sini membagi ilmu apa yang saya tahu dan apa yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.